Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Resi Fahia. Saya sebagai Kepala SD UPTD SD Negeri 0707 Padoro Bahili. Saya membuat video dalam rangka mengikuti Hari Guru Nasional. Dalam video ini akan saya jelaskan mengenai implementasi kepemimpinan pembelajaran UPTD SD Negeri 077307 Padoro Bahili dalam mewujudkan iklim sekolah yang berkarakter disiplin, beriman, dan progresif. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global, mengembangkan potensi diri, serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, sistem pendidikan perlu terus beradaptasi dan berkembang seiring perkembangan zaman. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya memiliki visi yang jelas mengenai arah pendidikan di sekolah dan mampu menerjemahkan visi tersebut menjadi aksi nyata yang berdampak positif bagi seluruh ekosistem pendidikan. Mengemban tugas sebagai guru merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Selama 15 tahun, melihat bagaimana para peserta didik bertumbuh dan berkembang, menjalani hidup sebagai insan manusia yang berpengetahuan, merupakan bayaran setimpal dalam perjalanan karir sebagai guru. Perjalanan karir yang kemudian membawa saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri 077307 Padoro Bahili. Jika dilihat dari motivasi dan semangat belajar anak, sungguh sayang rasanya apabila tidak didukung oleh kepemimpinan pembelajaran yang berkualitas secara sumber daya manusia. Para guru di SD Negeri 077307 Padoro Bahili sudah mumpuni untuk membangun iklim kepemimpinan pembelajaran yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, saya menemukan beberapa tantangan dalam penerapan kepemimpinan pembelajaran yang berkelanjutan di UPTD SD Negeri 077307 Padoro Bahili. Di antaranya adalah sebagai berikut: penggunaan gadget oleh siswa dan kurangnya penyaringan informasi digital, sehingga siswa banyak mengikuti tren yang seharusnya tidak diikuti. 2. Kondisi geografis yang seringkali menyebabkan keterlambatan guru di sekolah dikarenakan jalan yang cukup ekstrim dan licin ketika hujan turun. Ketiga, mulai lunturnya moralitas kepatuhan siswa kepada guru. 4. Guru-guru merasa tidak percaya diri dalam penggunaan teknologi sebagai media yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Kelima, penggunaan metode ceramah masih memiliki kualitas yang tinggi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas oleh guru. Adapun aksi dan langkah-langkah yang saya lakukan untuk menangani tantangan yang ada di lingkungan sekolah UPTD SD Negeri 077307 Padoro Bahili adalah sebagai berikut: membangun kepemimpinan pembelajaran dengan menjadi teladan bagi guru dan murid. Dalam menerapkan kepemimpinan dalam pembelajaran, sebagai kepala sekolah, saya memberikan teladan kepada guru dan murid dengan selalu hadir setiap hari ke sekolah. Kedua, pembiasaan murid. Di SD Negeri Padoro Bahili, saya sudah menerapkan pembiasaan baik bagi murid-murid setiap hari. Pembiasaan tersebut adalah dengan adanya pelaksanaan apel pagi setiap hari, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menerapkan sistem piket harian, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, bertutur kata yang baik dan sopan, menghormati guru, sesama dan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar, dan melakukan upacara pengibaran bendera setiap hari Senin. Ketiga, pembiasaan bagi guru. Selain adanya pembiasaan baik bagi murid, saya pun menerapkan pembiasaan baik bagi guru-guru di SD Negeri Padoro Bahili. Pembiasaan yang saya terapkan adalah dengan mengadakan ruang bagi guru-guru untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya bagi sekolah,
saya melibatkan guru-guru dalam berbagai proses perkembangan yang ada di sekolah, seperti kegiatan evaluasi program sekolah. Hal itu saya lakukan agar guru-guru di SD Fathur Bahili merasa terlibat dan lebih bertanggung jawab akan kewajibannya di sekolah. Keempat, kepemimpinan pembelajaran melalui penanaman keimanan dan ketakwaan. SD Negeri Fathur Bahili menerapkan kegiatan penanaman keimanan dan ketakwaan dengan melaksanakan kegiatan kebaktian akhir bulan dan senantiasa mengikuti kegiatan Natal di gereja bersama-sama. Kegiatan ini dapat menguatkan karakter ketuhanan para siswa seperti yang tercantum dalam kurikulum Merdeka, bahwa siswa tidak hanya dibekali secara akademik, akan tetapi ada karakter yang juga harus dikuatkan. Kelima, pengembangan ekstrakurikuler. SD Negeri Fathur Bahili mulai mengembangkan kegiatan yang dapat mendukung dan meningkatkan minat dan bakat siswa. Salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler berupa les bahasa Inggris. Les bahasa Inggris ini dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis setiap minggunya. 6. Kepemimpinan pembelajaran melalui pendampingan guru dalam kegiatan ANBK. Tahun ini merupakan tahun kedua SD Negeri Fathur Bahili melaksanakan ANBK. Sebelumnya, SD Negeri Fathur Bahili mengikuti ANBK dengan menumpang di SMP Negeri 1 Mandaihe Barat. Jauhnya jarak antara sekolah dengan lokasi ANBK menjadi kekhawatiran saya dalam pelaksanaan ujian tersebut, terutama mobilitas siswa yang harus pulang pergi ke lokasi ANBK. Oleh karena itu, saya mengusahakan SD Negeri Fathur Bahili untuk bisa mandiri dalam melaksanakan ANBK. Dalam prosesnya tentunya tidak mudah untuk dilaksanakan. Langkah awal yang saya lakukan adalah memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya teknologi yang tersedia. Pengambilan keputusan untuk melaksanakan ANBK secara mandiri adalah keputusan yang menantang bagi saya. Ketujuh, mendorong para guru untuk aktif mengikuti perlombaan yang diadakan di Kabupaten Nias Barat. Kedelapan, memfasilitasi guru untuk menciptakan media ajar kreatif. Selanjutnya, untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang kreatif, saya selaku kepala sekolah memfasilitasi guru-guru untuk membuat bahan ajar kreatif. Dari aksi yang sudah dilakukan di SD Negeri 077307 Fathur Bahili, saya melakukan refleksi berupa hasil dan dampak yang muncul setelah aksi kepemimpinan pembelajaran dilaksanakan. Hasil pertama, perilaku pembiasaan terhadap peserta didik tertanamkan dengan baik. Peserta didik disiplin dengan hadir tepat waktu. Yang kedua, karakter ketuhanan yang terawat dengan adanya pembiasaan berdoa dan kebaktian bulanan menjadikan karakter ketuhanan di lingkungan SD Negeri Fathur Bahili terus terjaga. Yang ketiga, para guru bersemangat untuk meningkatkan kapasitas dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Keempat, para guru terdorong untuk menggunakan beragam media pembelajaran kreatif. Yang kelima, peserta didik memiliki minat yang tinggi dalam hal literasi setelah diadakan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, beberapa aktif mengikuti perlombaan keguruan yang diselenggarakan di Kabupaten Nias Barat. Adapun dampak yang dihasilkan dari aksi-aksi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, adanya kepemimpinan pembelajaran yang konsisten dilakukan oleh para guru di SD Negeri 077307 Fathur Bahili. Guru secara sadar, secara penuh mengenai tugas dan tanggung jawabnya sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Ketiga, peserta didik menghormati guru secara utuh. Keempat, kegiatan dan program yang dilaksanakan di PTD SD Negeri 077307 Fathur Bahili dapat terlaksana secara maksimal dikarenakan adanya keaktifan dalam kehadiran para guru dan peserta didik, baik program yang menyasar guru maupun program yang menyasar peserta didik. Demikian aksi-aksi yang telah saya lakukan di sekolah PTD SD Negeri 0773 Fathur Bahili dalam upaya menciptakan suasana kepemimpinan pembelajaran untuk mewujudkan iklim sekolah yang berkarakter, disiplin, beriman, dan progresif.